Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 kita bisa melaksanakan kegiatan rutin yaitu kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Forum MGMP BK Kabupaten Bogor. Di mana kegiatan ini sempat beberapa waktu kemarin tertunda karena kesibukan pengurus juga kesibukan Bapak Ibu tentunya. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya di selembar kaca lewat Zoom atau virtual, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami untuk berbagi dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu semangat untuk selalu belajar dan mengembangkan kreativitas. Pada siang hari ini saya ucapkan selamat lagi kepada Bapak Ibu hebat semua yang sudah bergabung dalam kegiatan Forum MGMP BK Kabupaten Bogor. Ya, adapun nanti kegiatan akan dilaksanakan jam 14.30 sampai jam 16.30 Bapak Ibu. Ya, adapun acaranya yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua materi yang akan disampaikan oleh Bu Widya Agustin SPD, kemudian yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Untuk lebih update-nya lagi Bapak Ibu perlu kami sampaikan, ya kami kebetulan dari Forum MGMP BK, nama saya Budi Hari Mulyono SIP MPD, saya mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Sari, Bapak Ibu. Kemudian sebagai sekretaris 2 di Forum MGMP BK. Alhamdulillah kita sudah berada di tengah-tengah kegiatan di siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tetap semangat dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini tentunya. Ya, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita semua dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu di selembar kaca ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga dalam keadaan sehat dan Bapak Ibu yang hari ini mungkin sakit, ya kan? Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan bisa mengikuti kegiatan seperti yang kita laksanakan ini. Ya Bapak Ibu, untuk pemateri hari ini perlu kami perkenalkan, ya kan? Kebetulan ini dari jauh, ini dari Indramayu ya Bapak Ibu. Lumayan jauh kalau perjalanan ya bisa 3 atau 4 jam ya Bapak Ibu ya. Untuk pemateri hari ini yaitu Bu Widya Agustin SPD dari SMP Negeri Klangkeng ya Bapak Ibu. Kemudian Kabupaten Indramayu. Beliau itu sebagai pengajar praktek angkatan 9. Kemudian beliau juga sebagai guru duta Canva, kemudian guru konten kreatif Kemendikbud. Ya. Nah, kalau dilihat ini pengalamannya lumayan banyak ya Bapak Ibu. Kita bisa belajar bersama-sama nanti kepada Bu Widya Agustin SPD. Ya kan? Untuk pelatihan hari ini materinya yaitu tentang pelatihan mandiri di PMM dan pembuatan aksi nyata menggunakan Canva Bapak Ibu. Ya, untuk lebih mengefektifkan waktu kami persilahkan kepada Bu Widya Agustin SPD untuk memberikan materi. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekiranya kurang paham atau perlu ditanyakan, boleh resign atau mengangkat tangan Bapak Ibu ya. Jadi khawatirnya nanti menunggu akhir, begitu mau nanya udah lupa gitu. Biar tidak terjadi begitu, silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung tanyakan saat itu ya Bapak Ibu ya. Kepada Bu Widya ya, Bu Widya ya. Supaya kita sama-sama enak gitu. Ya, langsung saja kepada Bu Widya Agustin SPD dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wira. Wira.
Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Sorry. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Silakan. Ya, materi kita hari ini adalah tentang pelatihan mandiri di PMM dan pembuatan aksi nyata menggunakan Canva. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, saya Widya Agustin, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Ini sedikit tentang saya guru konten kreator, belum lama ini saya juga jadi guru duta Canva. Saya juga guru penggerak kemarin dan sekarang sedang menjadi pengajar praktik angkatan 9, Bapak Ibu. Baik, nah ini sebelum ini kita pemanasan dulu deh Bapak Ibu yuk. Silahkan Bapak Ibu boleh langsung ke joinmyquiz.com, masukkan kode permainannya atau nanti sebentar saya akan salinkan link, akan saya simpan di obrolan di chat. Oke. Silahkan nanti Bapak Ibu langsung sorry. Nah, sudah saya salin tautannya, Bapak Ibu silahkan klik tautannya itu. Jadi nanti bisa tetap aktif Zoom-nya, tapi nanti kita sambil main kuisis dulu. Oke. Wah, sudah ada Bu Rinrin ini. Silahkan. Ini yang sudah bergabung ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin eh, kita lewat sini aja deh, biar gampang. Saya salin ulang linknya, barangkali ada yang belum ini. Baru 19 orang. Silahkan boleh pakai nama sendiri atau nama anaknya atau nama anonim silahkan. Nanti kita main seru-seruan. Jadi setelah ini nanti kalau kita semuanya sudah masuk nanti akan saya mulai. Bapak Ibu yang sudah masuk harap bersabar. Kita akan mulai setelah semuanya login. Kita tunggu Bapak Ibu yang lain ya. Sambil saya ini barangkali ada yang baru masuk. Saya salinkan lagi linknya. Langsung klik linknya, kemudian akan mengarah ke link permainan, kemudian tulis nama Bapak Ibu. Setelah itu, kita tunggu bareng-bareng. Nanti di kuisisnya itu ada 6 pernyataan Bapak Ibu. Dan dari setiap pernyataan itu nanti membahas tentang aksi nyata gitu ya. Bapak Ibu nanti tinggal pilih pernyataan yang muncul di sana benar atau salah. Kalau benar ketik benar, kalau salah ketik salah. Nanti ini cepat-cepatan nih Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya ketepatan menjawab, tapi juga kecepatan menjawab. Yuk yang masih mencoba. Silakan yang baru bergabung. Bapak Ibu yang baru bergabung boleh lihat obrolan atau di kolom chat. Baru 62 dari total berapa tadi ya, ratusan ya yang masuk. Nah, ini mah Ini Bapak Ibu yang sudah bergabung namanya. Yang belum masih kita tunggu.
Sudah? Atau masih ada yang ingin bergabung? Baru 66 ini Bapak Ibu. Boleh, pakai nama sekolahnya boleh, silahkan. Wah, masih banyak yang baru bergabung ini ya Bapak Ibu. Saya salinkan lagi linknya. Apakah akan kita mulai sekarang atau masih ada yang masih mau mencoba masuk login? Kalau sudah, akan saya mulai. Karena kalau sudah dimulai, nanti Bapak Ibu yang lain tidak bisa bergabung. Kita tunggu sampai 80 ya. Oke. Boleh kita mulai sekarang, Pak Budi? Ya Bu, dimulai saja Bu, sambil Iya, iya ya. betul. Ya, Soalnya baik. kalau nunggu yang lain belum tentu bergabung Oke, gitu kan Bu. oke. Kita mulai ya. Silakan Bu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ada 85 yang belum bergabung, boleh menjawab di kolom chat ya. Silahkan dimulai kuisnya. Aksi nyata adalah syarat utama untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri. Betul atau salah, Bapak Ibu? Silahkan yang belum menjawab. Masih banyak yang belum menjawab. Ada waktunya ya. Nanti ini di sesi ini silahkan boleh sambil menjawab bareng-bareng. Boleh open mic. Aksi nyata adalah syarat utama untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri PMM. Betul atau benar atau salah Bapak Ibu? Nah, ini Bu Sri. Masih ada yang salah ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Setelah aksi nyata dinyatakan tidak lulus validasi, serta tidak bisa mengajukan banding. Benar atau salah? Yang lain boleh Benar. jawab. Ya, boleh open mic. Benar. Salah. Benar atau salah ya? Benar. Ucapkan pernyataannya baik-baik ya Bapak Ibu. Silakan yang belum menjawab. Benar atau salah jawabannya Bapak Ibu? Salah. Benar. Salah jawabannya. Salah. Wah, ada yang bergerak ke atas. Oh, masih banyak yang salah. Nanti kita bahas ya. Pertanyaan ketiga. Butuh refleksi dan umpan balik agar aksi nyata lulus validasi. Benar atau salah? Benar. 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 Ya. Ayo Bapak Ibu yang belum, baru 69 yang menjawab. Benar. Nah. Benar, Bu. Jawabannya adalah benar. Kita lihat apakah semuanya menjawab tepat. Portal yang tadi. Google. Wah, banyak yang naik. Ini ibu-ibu sepertinya yang ada di atas. Yang salah hanya sedikit. Pertanyaan selanjutnya. Aksi nyata tidak boleh dilakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Salah. Atau salah? Salah. Tadi udah ngejawab saya. Kemarin simbol ya? Belum nanda tangan ya? Salah. Ayo Bapak Ibu yang belum menjawab ini. Salah. Oh, nggak bisa ini.
Terus gimana? Jawabannya adalah Enggak apa-apa. salah. Salah. Iya. Ya udah pupuk. Wah, masih Ibu Sri yang di atas. Masih ada beberapa yang salah. Kalau buat Oke. chatnya gitu loh, Bu. Pertanyaan kelima. Buat chat lain. Jumlah tanggapan atau umpan balik di PMM oleh guru lain menentukan kelulusan aksi nyata. Benar atau salah? Nah, umpan balik benar nggak buat aksi nyata? Benar kan? Jumlahnya maksudnya. Apakah semakin banyak jumlahnya, apakah akan lulus aksi nyatanya? Jaminan? Tidak. Salah. Ya. Tidak. Kenapa? Salah. Salah kan benar tuh, jawabannya salah benar. Maksudnya kalau nggak ada umpan balik, bakalan lulus nggak dapat sertifikatnya kan enggak? Jadi ini tidak. Salah, ini salah, jawabnya salah aja, salah. Kita lihat ya. Wah, Ibu Marlina merangkak naik. Wah, masih banyak yang menjawab salah. Nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Ya, topik pelatihan mandiri bebas dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak atau Ibu guru. Ayo, ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Silakan, silakan. Benar. Benar. Silakan yang belum menjawab. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawabannya tadi itu benar ya Bapak Ibu. Sepertinya podium dikuasai oleh ibu-ibu sepertinya. Kita lihat ya. Ya akan ada podiumnya. Agak lama karena ini lumayan ini sinyalnya. Belum muncul ya Bapak Ibu. Di saya masih muter-muter. Nah, ini. Oh, di sini langsung tidak keluar ya podiumnya ya. Oke, yang ketiga adalah selamat untuk Ibu Tri, yang kedua Ibu Nurlia, dan yang pertama adalah Ibu Marlina Fitriani. Selamat. Nah, itu ya Bapak Ibu, itu tadi hanya seru-seruan sebelum kita belajar tentang aksi nyata di PM. Baik. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mari kita lanjutkan. Mungkin sekarang Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar ya sekarang dengan PMM karena apalagi sejak Januari 2024 Bapak Ibu menggunakan PMM sebagai pengelolaan kinerja. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi repot-repot ke Ekin karena nanti PMM pengelolaan kinerja kita ini akan langsung sinkron dengan Ekin BKN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah. Oke, di PMM ini sarana untuk kita belajar, mengajar, dan juga berbagi. Coba saya pengen tahu, silahkan tulis di kolom chat berapa jumlah sertifikat aksi nyata yang sudah lulus validasi. Sertifikat pelatihan mandiri. Sertifikat aksi nyata silahkan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Saya pengen tahu Bapak Ibu sudah dapat berapa bintang. Wah, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 2, ada yang belum punya, tidak apa-apa. Nanti kita akan mulai belajar. Wah, berarti baru 2. Baru 0 nggak apa-apa. Belum punya, belum ada. Oke, nanti saatnya kita belajar bareng-bareng di sini Bapak Ibu ya. Nah, masih menunggu validasi sama. Belakangan ini agak susah, saya masih ada. Saya juga, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya di sini bukan berarti saya yang sok pinter, kita di sini sama-sama belajar, saya hanya membagi yang sedikit yang saya tahu, karena saya juga baru 7 yang lulus, dan sekarang 4-nya masih menunggu validasi. Oke, tidak apa-apa yang masih belum punya, santai saja, kita akan belajar
belajar bareng-bareng di sini Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah merespon. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Oke. Kan cuma itu kenapa suaranya ini. Jadi apa sih aksi nyata? Aksi nyata itu adalah aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Aksi nyata juga dibuat sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah belajar di pelatihan mandiri, karena kan namanya juga pelatihan mandiri. Jadi Bapak Ibu benar-benar belajar secara mandiri dengan cara menonton video, kemudian menjawab pertanyaan, dan juga mengerjakan post-test. Nah, di akhirnya kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan bukti sertifikat itu sudah melakukan pelatihan mandiri itu, Bapak Ibu harus menyelesaikan aksi nyata. Nah, apalagi sekarang aksi nyata itu sedang pasti dicari-cari banyak orang karena menjadi salah satu RHK di pengelolaan kinerja. PMM ya Bapak Ibu ya, pasti sekarang Bapak Ibu jadi mulai kepo nih sekarang, gimana ya supaya saya bisa dapat sertifikat aksi nyata gitu. Nah, ada 3 tahapannya untuk menyelesaikan aksi nyata ini. Yang pertama, kita harus melakukan aksi nyata, kemudian setelah kita melakukan aksi nyata itu harus menuangkannya ke dalam dokumen tertulis atau laporan aksi nyata. Kemudian yang terakhir adalah kita harus melengkapi lembar aksi nyata itu di PMM. Jadi kalau kita sudah melakukannya, kita buat laporannya, setelah itu kita lengkapi dengan mengunggahnya di PMM. Kita akan belajar di sini bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, kenapa sih, ngapain sih susah-susah bikin aksi nyata gitu? Kenapa tidak hanya post-test saja? Nah, ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu memberi dampak pada lingkungan guru di sekolah atau komunitas untuk membagikan hasil belajar. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau sudah melakukan aksi nyata itu pekerjaan yang sudah Bapak Ibu, praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan itu akan dilihat oleh semua guru di Indonesia gitu. Jadi bisa menginspirasi banyak guru, itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk menjadi inisiasi dampak mendalam melalui diskusi umpan balik. Nah, ini karakteristik dari kurikulum Merdeka adalah adanya refleksi dan juga umpan balik. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibiasakan melakukan umpan balik gitu. Jadi supaya kita tahu, tidak hanya kita tuh guru tuh hanya melakukan pekerjaan gitu. Ngajar ya udah selesai. Tapi kita bisa tahu gitu, apakah yang kita lakukan itu sudah baik atau belum gitu. Yang terakhir, tadi seperti saya bilang kalau kurikulum Merdeka ini adalah harus ada refleksi dan umpan balik. Jadi ini sebagai pembiasaan umpan balik dan refleksi bersama yang diinisiasi oleh guru pembelajar di PMM. Bapak Ibu yang aktif di PMM yang mau belajar di PMM. Gitu. Selanjutnya, nah bagaimana sih caranya melakukan aksi nyata? Oke, Bapak Ibu mungkin lihat tampilannya seperti ini ya nanti ya. Misalnya topik yang belum pernah membuat, Bapak Ibu boleh mulai dari topik Merdeka Belajar. Atau topik kurikulum Merdeka, itu 2 yang sangat direkomendasikan. Silahkan Bapak Ibu, kayaknya ini nih sebagai fondasi gitu. Jadi Bapak Ibu sebelum, kayak tadi di pertanyaan itu, memang Bapak Ibu boleh memilih di pertanyaan terakhir ya, apakah Bapak Ibu boleh memilih topik pelatihan mandiri sesuai yang Bapak Ibu butuhkan? Jawabannya memang benar. Nah, itu kan banyak tuh topiknya sekarang sampai puluhan ya Bapak Ibu ya yang SMP. Nah, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu silahkan ke topik Merdeka Belajar dulu atau kurikulum Merdeka karena itu sebagai fondasinya kita gitu. Misalnya begini, ini kan Bapak Ibu sudah menonton videonya, sudah sampai post-test. Kalau sudah checklist semua, nanti pasti baru bisa Bapak Ibu klik ini. Gitu. Kalau misalnya kita baru menyelesaikan modul 1, modul 2-nya belum, aksi nyatanya itu tidak bisa kita klik gitu. Jadi harus benar-benar selesaikan dulu menonton videonya. Kemudian setelah itu kita klik ini, aksi nyata ini, kemudian akan muncul banyak rinciannya atau akan muncul banyak pilihan. Bapak Ibu silakan baca baik-baik pilihannya. Kemudian pilih yang aksi nyata yang sekiranya mampu Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi jangan pilih yang memberatkan. Kemudian setelah dipilih, klik pilihan Bapak Ibu, pilih selanjutnya. Nah, nanti akan ini ada tahap-tahapannya yang harus Bapak Ibu
lakukan. Selanjutnya, nah, kriteria aksi nyata itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, pastikan aksi nyata itu tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan. Jadi jangan misalnya lihat di Google kayak gitu, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan benar-benar melakukan aksi nyata ini di kelas. Misalnya kalau dengan teman-teman guru, berarti ya silahkan Bapak Ibu lakukan dengan teman-teman Bapak Ibu. Gitu. Kemudian, ini seperti pertanyaan tadi, apakah aksi nyata itu tidak boleh berkolaborasi? Jawabannya adalah, kan pernyataannya aksi nyata tidak boleh dilakukan kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah salah, karena ada beberapa topik aksi nyata, topik pelatihan mandiri yang memang boleh kolaborasi. Tapi nanti Bapak Ibu boleh menyertakan di laporannya itu, misalnya aksi nyata ini hasil kolaborasi antara misalnya guru, misalnya saya guru bahasa Indonesia di SMP saya atas nama ibu ini gitu. Jadi itu boleh, tapi disertakan di sana. Hanya saja nanti kalau laporannya itu boleh sama persis Bapak Ibu boleh, tapi nanti ketika di deskripsi dan umpan balik, ketika kita ingin mengunggah, tolong harus benar-benar deskripsi pribadi gitu. Jadi benar-benar deskripsi personal. Nanti ya kita akan saya jelaskan di pas bagian sana. Kemudian yang kedua itu pastikan aksi nyatanya itu sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik aksi nyata yang dipilih. Karena setiap tadi panduannya itu rinciannya itu berbeda-beda. Bahkan dalam satu topik misalnya, topik kurikulum merdeka itu pilihannya ada banyak dan rinciannya itu berbeda-beda. Jadi pastikan Bapak Ibu sesuai dengan panduan yang diminta oleh PMM di situ. Kemudian pastikan memuat dokumentasi aksi nyatanya benar-benar ada gitu. Nah, yang terakhir adalah ada satu umpan balik dari objek aksi nyata. Yang tadi yang banyak salah, pernyataannya adalah jumlah umpan balik menentukan kelulusan. Maksudnya adalah apakah semakin banyak, oh, maaf, bukan umpan balik, tapi tanggapan. Tanggapan yang di bawah itu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kan mungkin suka nih ada dapet japri atau di grup, Bapak Ibu saya telah melakukan aksi nyata. Silahkan berikan kayak gitu ya. Terus kan ada linknya tuh. Nah terus Bapak Ibu klik tuh katanya minta minta komen, minta tanggapan. Itu kan Bapak Ibu klik ya. Lalu kan muncul tuh dokumentasi punya teman Bapak Ibu. Nah silahkan Bapak Ibu kan nulis di situ. Nah itu yang dimaksud umpan balik itu bukan yang di situ. Harusnya umpan balik itu ada di dalam laporannya sebelum kita mengunggah laporannya. Jadi kalau yang itu tanggapan-tanggapan itu sebenarnya itu tidak mempengaruhi lulus atau tidaknya. Maksud saya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, yang jelas harus ada umpan baliknya di laporan aksi nyatanya. Jadi sebelum unggah, bukan yang setelah unggah kemudian dikomentari oleh teman-teman Bapak Ibu. Gitu. Triknya, yang pertama tadi ya, pastikan tidak mirip. Kalau misalnya kolaborasi, tulis itu kolaborasi. Nah, yang kedua, pilih aksi nyata yang paling Bapak Ibu kuasai. Jangan, apa kamu aksi nyatanya kayak gitu banget, nggak keren misalnya. Kita nggak keren-kerenan, ini hanya praktik baik, kita hanya membuktikan bahwa kita sudah belajar dan oke, kita benar-benar sudah melakukan aksi nyatanya gitu. Jadi Bapak Ibu silakan pilih yang benar-benar Bapak Ibu kuasai. Kayak saya itu, saya selalu ingin memudahkan diri saya, jadi ketika saya pilih aksi nyata, ya yang memang benar-benar saya kuasai gitu, tidak yang jelimet gitu. Kemudian yang jelas harus membaca panduan atau rincian aksi nyatanya dengan teliti. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar teliti. Saya kadang kalau baca tuh ulang lagi. Bahkan sampai sebelum mengunggahnya pun saya masih pikir-pikir, ini dokumentasi aksi nyata saya lembarnya sudah lengkap belum ya gitu. Saya khawatir ada yang tidak lengkap gitu. Nanti kan udah nunggu lama-lama malah hasilnya itu silahkan lakukan perbaikan. Nah, itu kan kayaknya kesel gitu ya, kita udah nunggu lama-lama tapi ternyata malah harus perbaikan. Jadi benar-benar pastikan kita sudah baca semuanya dengan teliti. Nah, kemudian harus ada sinkronisasi antara topiknya, judulnya dan isi laporannya. Jangan sampai mungkin karena copy paste topiknya apa, judulnya apa tapi isi laporannya kopas punya teman gitu. Jadi benar-benar ya ketika kita nulis judul aksi nyatanya juga memang harus sesuai Bapak Ibu ya.
Nah, ini dia. Isi deskripsi apa yang Bapak Ibu lakukan dan refleksikan itu dengan kalimat sendiri secara jelas. Jadi setelah laporannya dibuat, nanti kan Bapak Ibu akan diminta mengunggah di PMM. Nah, ketika mengunggah itu akan muncul beberapa pertanyaan tuh. Nah, di situ Bapak Ibu boleh sambil dibahasakan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Tidak usah harus sama dengan temannya. Tidak ada benar dan salah, hanya ingin tahu apa yang sudah Bapak Ibu alami gitu. Selanjutnya, unggah dokumentasinya itu sesuai format. Kalau PDF maksimalnya 10 MB, video itu maksimalnya 50 MB. Selanjutnya, nah ini dia, lakukan aksi nyata dengan to the point. Isi laporannya itu tidak usah bertele-tele Bapak Ibu. Jadi apakah misalnya supaya kita langsung langsung supaya kita lulus validasi, makanya misalnya diinikan diperbanyak gitu laporannya, banyak banget PDF-nya gitu. Tidak perlu Bapak Ibu, yang penting langsung ini aja, jangan bertele-tele ya. Kemudian aksi nyata dibuat memenuhi semua butir yang diminta. Tadi ya harus benar-benar teliti sesuai yang diminta. Nah, ini dia. Isi laporan adalah dokumentasi praktik baik, bukan materi topik pelatihan mandiri yang diuraikan kembali di awal-awal beberapa tahun yang lalu. Itu teman-teman saya yang awal-awal itu masih menganggap bahwa ya kalau bikin aksi nyata itu ya rangkuman buat rangkuman. Kami di awal-awal masih belum paham membuat rangkuman, jadi nonton video itu ibu-ibu ada yang mencatat, kemudian dibikin PowerPoint-nya, kemudian diunggah. Nyatanya tidak lulus karena memang bukan yang diminta, bukan buat rangkuman, tapi aksi nyata. Kemudian bukan tentang adu-adu indah gitu. Tidak harus, apakah harus bagus banget, harus yang lucu-lucu atau yang harus keren-keren, tidak perlu. Yang penting inti dari aksi nyatanya itu ada dan memang sudah dijelaskan Bapak Ibu di laporannya. Nah, Bapak Ibu juga bisa belajar dari webinar di PMM supaya tahu misalnya aksi nyata kita atau tanya sama teman aksi nyata kita ini sudah lengkap atau belum. Gitu. Boleh sharing. Selanjutnya, ingat nih, yang pertama pastikan aksi nyatanya yang Bapak Ibu kuasai, kemudian pastikan dokumentasi dan umpan balik itu ada Bapak Ibu ya. Ingat umpan balik di laporannya, bukan di setelah kita unggah baru minta umpan balik dari teman-teman, bukan. Kemudian dokumen unggahnya itu lengkap dan jelas, dan pastikan lagi itu bukan hasil plagiasi atau mencontek. Kemudian pastikan file terdokumentasi dengan baik dan pastikan sabar Bapak Ibu. Karena kemarin teman saya yang penelaah aksi nyata itu di sekitaran Desember itu sedang libur. Jadi mungkin sekarang sedang banyak-banyaknya. Saya ada yang dari akhir tahun lalu saya buat itu sampai sekarang juga belum dapat validasi Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar. Jadi sambil menunggu Bapak Ibu boleh sambil belajar lagi, kemudian buat lagi aksi nyatanya gitu. Nah, ini dia, ada di pernyataan yang tadi. Apakah Bapak Ibu misalnya tidak lulus validasi, tidak bisa mengajukan banding? Jawabannya salah. Karena kalau Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus validasi, kalau Bapak Ibu sudah yakin bahwa yang diminta itu semuanya lengkap, setelah baca saran perbaikan, Bapak Ibu boleh mengajukan banding. Gitu. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak lulus validasi? Yang pertama, jangan kesel. Jangan kesel Bapak Ibu, silahkan. Tarik nafas dulu sebentar, kemudian baru baca saran perbaikan. Baca saran perbaikannya apa misalnya? Misalnya dokumentasi aksi nyata yang diminta kurang lengkap misalnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak lulus, itu pasti akan ada pesannya. Alasannya kenapa? Misalnya, kalau misalnya yang punya Bapak Ibu itu terindikasi plagiasi, Bapak Ibu harus melakukan perbaikan. Jadi buat lagi yang benar-benar hasil Bapak Ibu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menganggap bahwa semua yang diminta itu semuanya sudah ada dan alasannya itu misalnya kurang masuk akal atau kurang bisa diterima oleh Bapak Ibu, ya udah boleh ajukan banding, boleh diunggah ulang gitu. Selanjutnya, pastikan Bapak Ibu mengunggah aksi nyatanya itu dalam format yang sesuai ya, jangan sampai yang melebihi.
Kemudian isi lagi judulnya, kemudian ceritakan deskripsi singkatnya atau pembelajarannya. Nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan yang di kotak-kotak itu Bapak Ibu boleh dijawab. Kalau sudah yakin semuanya, sudah checklist, lalu klik kumpulkan. Nah, ini saya punya beberapa contoh milik saya Bapak Ibu ya. Misalnya ini yang topik Merdeka Belajar. Oke, sorry. Sepertinya jangan yang ini deh. Oke, nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Kita coba yang ini. Nah, di strategi penerapan Merdeka Belajar, itu ada beberapa topik pilihan. Nah, yang menurut saya yang paling mudah yang bisa saya lakukan, saya buat aksi nyatanya adalah membuat strategi penerapan Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Ini loh, ini yang saya maksud, deskripsi dan refleksi itu yang misalnya ininya boleh sama, Bapak Ibu ya, laporannya. Ini saya selalu buat dalam bentuk dari Canva, karena menurut saya Canva itu mudah. Kalau ininya dokumennya boleh sama, misalnya Bapak Ibu berkolaborasi, dokumen aksi nyatanya boleh sama, tapi usahakan umpan baliknya berbeda. Tapi di bagian deskripsi dan refleksi silahkan berbeda. Jadi setiap misalnya Bapak Ibu mengerjakan 3 orang itu mengerjakan aksi nyata yang sama, laporannya sama. Silahkan, tapi nanti tolong bagian deskripsi dan refleksinya itu kan ada beberapa pertanyaan. Itu silahkan Bapak Ibu jawab menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Oke, kita lihat ya. Ini strategi topiknya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian saya memilih aksi nyata yang strategi penerapan Merdeka Belajar. Di halaman pertama, ini di halaman pertama. Saya beri cover, kalau mau diberi foto Bapak Ibu boleh, kalau tidak juga silahkan, tidak apa-apa. Ini judul aksi nyatanya, strategi penerapan Merdeka Belajar oleh saya, nama, SMP. Nah, ini saya jelaskan dulu ini Bapak Ibu. Strategi penerapan Merdeka Belajar yang saya pilih adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Karena saya guru penggerak juga ya Bapak Ibu ya waktu itu. Jadi saya lumayan maksudnya saya sudah belajar ini, kemudian saya ingin menerapkan gitu. Nah, di sini saya menjelaskan lagi nih. Ini kan di halaman kedua menjelaskan apa yang ingin saya lakukan. Di halaman ketiga hanya aksi nyata ini saya komunikasikan secara daring dengan undangan yang saya sebar melalui grup WhatsApp sekolah juga Japri gitu. Nah, ini saya share di grup sekolah sama Japri gitu ke teman-teman. Maksudnya pembelajaran diferensiasinya saya unggah di YouTube, saya masukkan di PMM, kemudian saya bagikan ke teman-teman. Maksudnya supaya teman-teman menonton ini loh pembelajaran saya gitu. Lalu link videonya ada di sini. Lalu saya minta umpan baliknya dari berupa Google Form Bapak Ibu. Karena kan ininya kalau misalnya Bapak Ibu melakukan misalnya begini nih, melakukan penerapan Merdeka Belajarnya, pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu lakukan di rapat misalnya di sela-sela rapat dinas Bapak Ibu mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti umpan baliknya boleh langsung misalnya apakah ditulis tangan, apakah di lembar, Bapak Ibu minta membuat lembaran gitu, kemudian ditulis umpan baliknya oleh teman Bapak Ibu. Karena saya waktu itu daring, jadi saya minta dalam bentuk Google Form. Kemudian saya minta teman itu menjawab 5 ini ya, saya minta 5 teman itu menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya bagaimana proses pembelajaran berdiferensi yang saya lakukan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan biasanya Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan dari umpan balik yang diminta di setiap aksi nyata itu biasanya sudah tertera di rincian. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan pertanyaan yang ada. Biasanya sih kalau saya menggunakan pertanyaan yang sudah ada di situ. Jadi lebih memudahkan saya gitu. Jadi teman-teman Bapak Ibu tinggal memberikan umpan balik. Nah, selanjutnya ini sih tidak wajib Bapak Ibu, tapi saya selalu melakukan refleksi proses. Maksudnya ini bisa ada di bagian yang refleksi juga bisa sih di sini. Tapi kadang saya suka melakukan refleksi prosesnya di sini. Nah, sudah deh terakhirnya terima kasih. Jadi satu topik mandiri itu saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya membagikan
pembelajaran berdiferensiasinya melalui YouTube. Kemudian saya minta umpan balik. Sudah selesai. Jadi hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 slide Canva. Jadi saya tidak pernah membuat yang sampai banyak banget, itu nggak pernah. Nah ini maksud saya Bapak Ibu, ini adalah yang kalau misalnya, mohon maaf di sini hujan, kalau misalnya Bapak Ibu tuh kan suka dapat japrian, Bapak Ibu, guru saya telah melakukan aksi nyata. Nah ini nih, kalau saya klik bagikan aksi nyata ini, saya share ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan masuk ini punya saya. Nah teman-teman itu banyak yang gagal lulus validasinya karena di bagian sini, nih Bapak Ibu ya, umpan balik yang harusnya disertakan, malah belum, tidak disertakan di dalam sini. Jadi buat saja semua sampai terima kasih. Baru dibagikan, baru diunggah, baru dibagikan aksi nyata dan minta teman-teman mengisi di sini. Gitu Bapak Ibu, itu kurang tepat ya. Jadi lain kali Bapak Ibu minta umpan baliknya dulu, baru disertakan di sini. Saya beri satu contoh lagi yang menurut saya mudah. Kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Ini paling basic lah. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu yang paling mudah menurut saya. Kan ada yang membuat di topik kurikulum Merdeka ini, pilihan aksi nyatanya ada yang membuat apa ya, menyebarkan pemahaman mengenai mengapa kurikulum perlu berubah gitu kan. Ada banyak teman-teman saya yang membuat aksi nyata seperti ini misalnya. Dari mana saya tahu? Karena misalnya teman-teman nanya ke saya, Bu Widya tolong bantu dong. Ini aksi nyata saya udah bener apa belum kayak gitu. Tuh jadi saya lihat oh ya teman-teman mungkin menganggap bahwa menyebarkan pemahaman itu mudah. Ya tidak apa-apa, itu terserah. Itu kan jadi tidak ada paksaan gitu ya. Tidak ada ketentuan Bapak Ibu harus pilih yang mana. Hanya tolong pilih sesuai peran Bapak Ibu. Ada aksi nyata yang misalnya kayak ini ya, membuat kesepakatan kelas dalam kurung guru garis miring kepala sekolah. Nah, itu maksudnya peran. Berarti aksi nyata itu boleh dilakukan oleh guru, boleh juga kepala sekolah. Tapi kalau yang misalnya hanya guru, berarti hanya bisa dilakukan oleh guru. Kalau misalnya dalam kurungnya kepala sekolah, Bapak Ibu yang sebagai guru, jangan mengerjakan yang itu, jangan pilih yang itu. Karena pasti nanti tidak akan lulus karena tidak sesuai peran. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi dari kurikulum Merdeka ini, menurut saya, daripada saya harus membuat menyebarkan pemahaman mengenai mengapa kurikulum berubah, menurut saya paling mudah adalah membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu banyak yang apa sih kesepakatan kelas? Padahal kesepakatan kelas itu mudah. Jadi kesepakatan kelas itu hanya apa ya? Kayak semacam kesepakatan yang nantinya akan menjadi kesepakatannya antara kita dengan kelas yang kita ambil. Semacam kalau dulu kita menyebutnya tata tertib. Nah ini misalnya, lihat ya, di saya buat dengan Canva biasa, di halaman depan itu hanya judul, aksi nyata topik kurikulum Merdeka, ada muka saya, ada nama saya tidak kasih sekolah, tidak apa-apa, bebas Bapak Ibu. Nah ini, yang biasanya saya lakukan adalah rencana strategi. Jadi maksudnya rencana strategi ini adalah saya ingin memberitahu penelaah aksi nyata, apa sih yang pengen saya lakukan gitu. Jadi saya jelaskan dulu di awal. Misalnya begini kata-katanya, saya berencana membuat kesepakatan kelas di kelas 7B gitu. Saya bersama para murid akan mendiskusikan kesepakatan kelas kami. Nah, gitu-gitu. Jadi saya menjelaskan. Kemudian ini dia hasil kesepakatan kelas. Berarti ini yang diminta adalah dokumentasinya Bapak Ibu misalnya. Dokumentasi kesepakatan kelas. Ada yang bentuk seperti ini boleh. Misalnya Bapak Ibu langsung foto hasil kesepakatan kelas yang sudah jadi ditempel di dinding kelas itu juga boleh, silakan. Tidak ada batasan. Nah, kemudian ada dokumentasi kegiatan. Ini adalah kegiatan saya ketika sedang membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid. Usahakan wajah murid tidak terekspos ya Bapak Ibu ya, karena ada ya lebih baik tidak terekspos gitu. Kemudian saya minta umpan balik. Nah, di sini karena umpan baliknya kan biasanya sudah ada pertanyaannya di sana.
karena mungkin karena saya menganggap tulisan anak-anak SMP kelas 7 di saya itu masih belum rapi, Bapak Ibu khawatir kalau misalnya saya foto kurang jelas, jadi saya salin tulisan mereka, kemudian saya buat format seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mereka nulis di post-it, kemudian difoto sama Bapak Ibu dan diunggah di sini, ditempel di sini, ditaruh di slide Canva, itu juga boleh Bapak Ibu. Silahkan. Nah, selanjutnya selain rencana strategi, saya membiasakan ada refleksi diri. Jadi, misalnya begini, kayak sebelum belajar modul ini, saya cenderung membuat aturan di kelas. Maksudnya aturan yang saya buat sendiri. Tapi setelah belajar kan, oh iya ya ternyata kita tuh harus membuat kesepakatan. Jadi jangan hanya aturan dari kita, tapi juga dari murid. Muridnya juga harus sepakat dengan aturan yang ada di kelas. Dan itu berlaku tidak hanya untuk murid, tapi juga untuk guru. Sudah selesai. Ya, berapa slide? Hanya 1 judul, 2 rencana strategi, 3 dokumentasi kesepakatannya, 4 dokumentasi kegiatan, 5 umpan balik, 6 refleksi diri, 7 terima kasih. Sudah. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan, aduh apa sih aksi nyata tuh pusing gitu. Jangan bilang pusing dulu, sebenarnya mudah gitu. Ini ya saya sampaikan yang mudahnya saja supaya Bapak Ibu jangan pusing. Lanjut. Selanjutnya adalah, nah gini nih Bapak Ibu, coba kita praktik ya. Ini praktik begininya dulu, nanti baru kita praktik dengan Canva. Misalnya ini nih, saya salinkan yang, ada salah satu topik yang menurut saya, karena ini saya buat beberapa bulan yang lalu, yang lagi ramai itu kan tentang perundungan Bapak Ibu. Akhirnya, jadi saya kalau ada yang lagi ramai nih, apa nih, saya lagi butuh belajar apa. Nah saya pilih topik itu. Jadi pas saat itu saya menganggap bahwa apa ya, kenapa sih kita banyak banget perundungan gitu. Jadi akhirnya saya pilih topik ini, kemudian saya buat aksi nyatanya. Setelah selesai, nah ini selesai, ini biasanya dalam satu modul ini ada berapa video ya Bapak Ibu ya, pasti banyak. Ada beberapa video, ada dokumen-dokumen juga. Misalkan ketika Bapak Ibu sempat, boleh sambil ditonton-tonton, sambil dibaca-baca dokumennya, itu berguna banget Bapak Ibu. Nah kalau sudah checklist semuanya, sudah refleksi, sudah post test, Bapak Ibu boleh klik aksi nyatanya, pilih. Nah, kemudian kalau sudah klik ini ternyata muncul 3 pilihan Bapak Ibu. Lihat di sini, ada guru, guru, dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu guru boleh pilih yang 2 ini, membuat sosialisasi atau mencegah perundungan dari kelas. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah boleh pilih yang ini saja gitu. Jadi sudah ada sesuai peran ya, tolong sesuai peran. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menentukan pilihan, Bapak Ibu boleh klik dulu nih baca rinciannya. Saya tuh biasanya kalau sebelum menentukan ini nih, suka saya baca dulu, klik, terus saya lihat, saya baca, saya refleksi gitu. Kira-kira saya bisa nggak ya kalau melakukan aksi nyata ini gitu. Itu maksudnya supaya efektif, supaya kalau kita tidak yakin, pilih yang lain gitu Bapak Ibu. Jangan memaksakan diri. Setelah kita klik misalnya, saat itu dari 2 ini menurut saya yang paling mudah adalah saya melakukan sosialisasi. Jadi saya klik ini deh, pencet pilih. Setelah diklik akan muncul ini Bapak Ibu. Ini adalah ketika kita ngetik rincian ya. Ketika ngeklik rincian, nah ini lihat Bapak Ibu. Dari aksi nyata yang ini, sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan, ada langkah-langkahnya. Lihat semua. Oke. Yang pertama, saya harus membuat materi mengenai perundungan menggunakan media yang diinginkan. Boleh PowerPoint, boleh Canva, boleh poster. Oke. Berarti saya harus membuat materi tentang perundungan. Yang pertama. Nah, materinya itu boleh tentang yang ini misalnya pengertiannya, jenisnya, pihak yang terlibat. Nah, jadi saya cari nih yang ini nih, materinya ada di videonya, ada di dokumen, ada di internet, ada, silahkan pokoknya dibuat semenarik mungkin. Nah, karena menurut saya kalau poster itu terlalu ini kurang lengkap gitu. Jadi saya pakai bentuk slide untuk presentasi. Setelah sudah kita siapkan ini, apakah sudah selesai? Belum. Nah, kemarin itu teman-teman yang di topik kurikulum merdeka yang sosialisasi mengapa kurikulum perlu berubah, itu biasanya ada yang hanya full dari awal sampai akhir itu penjelasan mengenai mengapa kurikulum berubah, hanya itunya saja.
tidak dicantumkan ke Bapak Ibu telah melakukan sosialisasinya, tidak dicantumkan refleksinya, tidak dicantumkan umpan baliknya. Jadi langsung deh, maksudnya harus perbaikan. Gitu. Jadi bukan hanya itu, jadi kita harus baca sampai terakhir. Itu yang pertama ya. Kemudian, oke, setelah kita membuat materi, kita harus melakukan kegiatan sosialisasi untuk, baca nih Bapak Ibu ya, biasanya beda-beda. Ada yang treatmentnya itu perlakuannya kita harus ke murid, ada yang ke sesama guru, rekan sejawat. Oke, berarti setelah kita buat materi, kita harus melakukan sosialisasi ke teman-teman guru. Nah, setelah itu yang harus saya lakukan adalah minta refleksi gitu. Refleksinya secara lisan maupun tertulis. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud. Biasanya sudah ada pertanyaan. Nah, saya biasanya hanya menggunakan pertanyaan yang ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengembangkan dengan pertanyaan yang lain, yang penting sesuai dengan refleksi, itu boleh. Silakan, tidak dibatasi. Kemudian, selain refleksi, ingat, lihat nih. Kan tadi nomor 4 diminta refleksi, kemudian minta umpan balik. Umpan balik itu misalnya, bagaimana sih proses sosialisasi yang saya lakukan gitu. Jadi kita minta umpan balik dari teman-teman. Atau misalnya pertanyaan lagi, bagaimana perasaan, bagaimana cara saya mensosialisasikan atau bagaimana cara isi-isi materinya kayak gitu. Kemudian, nah sudah deh berarti yang diminta hanya 5 ini. Ada keterangan lagi di sini, unggah bukti dalam satu dokumen. Nah yang tadi seperti yang saya contohkan itu hanya isinya 7 slide ya Bapak Ibu ya. Yang pertama materinya, oke berarti kita harus menyiapkan materinya dulu. Yang kedua harus dokumentasi kegiatan. Jadi dokumentasi kegiatannya itu boleh luring, boleh daring. Misalnya Bapak Ibu menyampaikan langsung di forum, misalnya di ruang guru itu boleh. Nanti jangan lupa foto-foto apakah daftar hadirnya, apakah foto kegiatan Bapak Ibu sedang melakukan sosialisasi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dokumen refleksi. Tadi pertanyaan-pertanyaan ini silahkan ditanyakan, kemudian minta teman-teman ngisi. Selanjutnya adalah apa tadi? Umpan balik. Umpan balik dari teman-teman juga. Berarti yang ngisi semuanya adalah guru. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya kalau ada kata-kata begini, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Nah ini dia berarti ini boleh nih Bapak Ibu bersama dengan teman-teman gitu. Misalnya 4 orang atau 3 orang membuat aksi nyata ini bareng-bareng. Gitu. Kalau sudah selesai, klik pilih aksi nyata ini. Selanjutnya nanti akan muncul tampilan begini. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengunggah ini pasti ada pertanyaan begini. Apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan semuanya? Cek ulang kelengkapan aksi nyata Anda. Tuh, bahkan PMM tuh sampai mewanti-wanti supaya Bapak Ibu sebelum upload itu pastikan aksi nyatanya benar-benar sudah dilakukan. Yang pertama, kalau sudah checklist. Yang kedua, dokumen aksi nyatanya dibuat dalam bentuk PDF. Jadi kita bentuknya misalnya buat di Canva pakai presentasi atau pakai video terserah Bapak Ibu. Tapi nanti di importnya itu di downloadnya dalam bentuk PDF. Selanjutnya kalau sudah diklik, kemudian laporan umpan balik telah disertakan dalam dokumen aksi nyata. Nah ini nih yang sering terlupa. Umpan baliknya malah yang tadi tuh, bagikan aksi nyata ini. Jadi itu harusnya sudah ada ya. Kalau ini sudah diklik semua, centang-centang semua, kita klik ya lanjut. Nah nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh pilih di sini, pilih file. Kalau dari ponsel boleh, mengunggah dari ponsel. Ini tampilan ponsel ya. Boleh misalnya pilih file, filenya sudah ada, pilih file yang sesuai ya, jangan sampai salah yang diupload yang apa gitu. Kemudian tulis judul aksi nyatanya, misalnya sosialisasi bahaya perundungan di SMP di Bogor gitu misalnya. Nah ini bagian ceritakan deskripsi dan refleksi. Kalau Bapak Ibu kolaborasi, ininya boleh sama, filenya boleh sama, tapi bagian deskripsi dan refleksi tolong bedakan. Setelah sudah diisi semuanya, jawab dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, klik centang 2 ini, kemudian klik kumpulkan, selesai Bapak Ibu. Mudah ya. Oke. Supaya ini kita langsung saja ke praktik ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu boleh langsung ke Canva. Karena kita ingin memanfaatkan Canva, boleh Bapak Ibu langsung ke Canva.
canva.com. Nah, di sini di Canva pasti Bapak Ibu sudah menggunakan, pastikan dengan akun belajar.id karena nanti sudah otomatis akun kita menjadi premium ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih nih Bapak Ibu. Tuh Canva itu udah apa ya? Sekarang itu sudah lengkap banget, Canva berkembang sangat hebat gitu. Bahkan Bapak Ibu bisa buat konten-konten itu di Canva juga bisa. Nah, kalau untuk pemanfaatan aksi nyata PMM, oh ya, mohon maaf saya ini menggunakan yang warnanya hitam. Mungkin kalau di laptop Bapak Ibu tampilannya putih ya, tapi karena saya terbiasa pakai tema gelap, jadi mungkin tampilannya agak sedikit berbeda. Selanjutnya, kita klik yang ini Bapak Ibu. Presentasi. Kayaknya Bapak Ibu semua sudah sampai login begini bisa kan ya? Ke login ke Canva ya pakai akun belajar. Saya yakin sih Bapak Ibu sudah bisa lah. Tinggal masukkan saja ke canva.com. Nanti masukkan alamat email belajar. Kemudian masukkan passwordnya. Sudah selesai. Langsung login gitu. Saya yakin Bapak Ibu sudah sampai sini ya. Jadi saya langsung saja. Kalau di ponsel juga bisa di HP. Kadang saya kalau ngedit-ngedit kadang di HP juga. Tapi memang sejujurnya sih kalau membuat aksi nyata selama ini dari 11 aksi nyata yang sudah saya buat itu kesemuanya saya buat di Canva Bapak Ibu. Entah kenapa karena apa ya? Kayak mudah banget gitu. Template-nya sudah ada. Jadi kita tinggal edit-edit saja, tinggal ganti-ganti. Nah, Bapak Ibu setelah kita klik tadi presentasi ya, nanti akan muncul tab baru. Kemudian ini dia akan muncul beberapa template. Template ini sebagai temanya. Bapak Ibu boleh pilih, ini banyak sekali temanya. Sepuas hati Bapak Ibu pilih yang mana sesuai dengan kepribadian misalnya. Ini sesuai preferensi saja ya. Misalnya saya suka warna ini. Tulisannya juga kayaknya lucu-lucu nih. Boleh kita klik Bapak Ibu. Klik. Nah, kemudian akan muncul nih Bapak Ibu boleh dilihat dulu. Wah, kayaknya saya suka deh, saya juga suka jenis tulisannya. Nah, supaya cantik, supaya indah, lebih baik kita pakai ini saja ya. Jadi terapkan seluruh halaman template. Jadi supaya nanti temanya itu sama semua dari awal sampai akhir. Nah, ini dia sudah ya. Tuh muncul semua Bapak Ibu. Nah, di sini ini halaman depan seperti biasa. Oke, misalnya kita tadi buat yang tadi Bapak Ibu masih ingat tidak yang tadi isu perundungan. Misalnya kita buat ini, judulnya. Oh ya, kalau mau menulis itu, saya kan tadi tampilannya begini. Kita klik, kita edit tulisannya Bapak Ibu. Jadi sudah ada jenis tulisannya gitu. Kalau tidak suka warnanya boleh diganti. Tinggal dihapus, kemudian kita masukkan. Misalnya, aksi nyata. Kalau ternyata tulisannya terlalu besar. Kalau tulisannya terlalu besar, kita blok. Di blok ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih ini ukurannya. Misalnya terlalu besar. Nah, kurang besar. Saya 88. Oke. Nah, kemudian yang ini berarti aksi nyata sosialisasi bahaya perundungan. Nah, karena ini terlalu besar, kita blok lagi. Kita sesuaikan ukuran yang tadi 88. Masih terlalu besar. Karena ini judul kedua. Oke. Sudah. Yang ini tinggal ditulis nama kita. Misalnya nama saya. Kalau mau ditulis SMP boleh misalnya SMP Negeri 1 Bogor misalnya. Gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen mau tambahkan foto. Tambahkan foto caranya adalah dengan kita klik unggahan di sebelah sini Bapak Ibu terlihat ya. Kita klik,
Maaf ini saya dasar banget. Barangkali Bapak Ibu yang sudah ahli gitu. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama bareng-bareng belajar. Mungkin ada teman-teman yang belum terlalu familiar dengan Canva, jadi saya kenalkan. Nah ini kalau Bapak Ibu mau mengunggah file, Bapak Ibu bisa klik di sini. Misalnya kan belum masuk di sini, kita unggah file misal. Nah ini kemudian muncul folder yang isinya, cari lokasinya di mana. Tampilannya agak ini Bapak Ibu karena saya pakai MacBook ya, bukan laptop. Kemudian misalnya sudah, mana ini ya yang tampilan gambar. Mana ya? Ini misalnya. Misalnya ini. Oke, misalnya ini deh, saya pengen ngupload yang ini. Kalau sudah, kita klik ini, nanti akan terunggah ini Bapak Ibu. Sedang proses. Nah, kalau misalnya cari foto-foto Bapak Ibu yang sudah ada, boleh cari di sini. Kalau misalnya sudah ada fotonya, oke deh saya mau pakai foto ini, klik langsung saja, klik 1 kali. Nah, akan muncul di sini. Tuh ya. Ukurannya boleh diperkecil, boleh diperbesar, boleh posisinya diubah misalnya mau di sini atau mau di belakang, bebas pokoknya. Ya, jadi tinggal diatur-atur saja Bapak Ibu posisinya. Sudah. Misalnya, aduh saya kurang suka nih, kayaknya ini kurang pantas. Boleh ininya diklik. Kemudian ini ada tombol hapus. Hapus. Misalnya kita mau pakai yang ini misalnya. Nah, tapi saya pengen foto ini, tapi saya nggak mau tuh ada background belakangnya. Nah, boleh diklik. Misalnya pertama kita sesuaikan dulu fotonya. Ya. Kemudian kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu klik edit foto. Klik edit foto. Nah, akan muncul ini. Ini adalah penghapus latar belakang. Jadi nanti backgroundnya itu kosong. Jadi foto saya itu bisa menyatu ke Canva-nya gitu. Kita klik ya 1 kali ininya. Penghapus latar belakang. Nah, sudah deh terlihat di sini. Gitu. Misalnya Bapak Ibu butuh apa ya, sesuatu. Nah, ini juga tulisan bisa diatur-atur, pindah naik turun kemana-mana gitu Bapak Ibu ya. Boleh. Misalnya kita nggak suka nih gambar ini, boleh dihapus tuh. Kalau misalnya pengen, tapi tadi gambarnya lucu, kita boleh CTRL-Z Bapak Ibu. CTRL-Z, nanti balik lagi ke sini. Atau ini nih, pakai unduk-unduk gitu. Ini gambarnya. Selanjutnya, misalnya, saya tapi kalau yang bergerak tidak ini ya, karena nanti kan kita bentuknya PDF ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen bikin aksi nyatanya yang video, kemudian ingin yang ada gambar-gambar animasi yang bergeraknya, Bapak Ibu boleh pindah ke elemen, diklik elemennya. Nah, nanti misalnya pengen apa ya? Nah, seperti ini nih Bapak Ibu, kan ada yang bergeraknya. Misal buku animasi misalnya. Kalau misalnya ini kita bentuk aksi nyatanya video ya. Kita klik. Nah, maksud saya adalah begini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh klik misalnya sukanya yang mana nih. Kalau kita sukanya yang ini aja deh, buku bisa terbalik membaca. Boleh klik 1 kali, nanti akan muncul kemana. Wah ini kan kebesaran, kita kecilin. Tuh tinggal ditarik ujungnya. Atur posisi, mau pasang di mana. Saya suka di sini boleh. Begitu Bapak Ibu. Lanjutkan, kita ke slide kedua. Ini kan slide pertama ya. Slide kedua. Ingat tadi Bapak Ibu, setelah kita ini, apa yang harus kita buat? Yang pertama adalah tentang materi. Ya Bapak Ibu ya, materi perundungannya. Jadi misalnya Bapak Ibu kumpulkan dulu tuh materi-materinya. Berarti misalnya ini kita mulai dari pengertian. Pengertian.
perundungan. Kita blok karena ukurannya terlalu besar. Boleh pakai ini kalau mau pelan-pelan diklik. Nih, pengertian perundungan. Nah, yang ini tulisan kecil seperti ini boleh Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah punya filenya gitu ya. Perundungan adalah kalau misalnya butuh gambar lagi. Gambar misalnya tentang, coba di sini ada, ini bisa bahasa, ini bisa bahasa Inggris juga boleh. Bapak Ibu masukkan kata kuncinya itu. Nah, itu lihat ada. Jadi meskipun kita memasukkan pakai bahasa Indonesia, iya, stop perundungan gitu. Tapi muncul juga di sini. Canva sudah mengenali itu. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen yang seru-seru tambahin yang begini nih, boleh. Meskipun ini bukan sesuatu yang krusial yang harus ada, tapi kan kayaknya Bapak Ibu misalnya yang suka yang begini-begini nih, boleh misalnya taruh di sini. Jadi ininya banyak banget ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya pengen berupa gambar, berupa animasi, boleh. Silahkan tuh lihat banyak banget. Nah, selanjutnya kalau sudah, oke, kita ke slide ketiga. Slide ketiga misalnya jenis. Misal jenis perundungan. Nah, ini juga kalau misalnya begini Bapak Ibu boleh tarik ke sini. Misalnya Bapak Ibu nggak suka nih ininya ada di posisi tengah. Boleh langsung, ini nih Bapak Ibu ya di sebelah sini. Perataannya boleh rata kiri, boleh tengah, boleh rata kanan kiri, boleh rata kiri. Misalnya Bapak Ibu pengen yang begini. Tinggal dipindah ke sini. Kalau misalnya ada elemen-elemen yang menurut Bapak Ibu mengganggu, boleh dihapus, diklik dulu baru dihapus. Kemudian ini misalnya perundungan fisik, yang ini perundungan verbal. Selanjutnya, di bagian sini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu kayaknya tidak memerlukan nih beberapa slide di belakang ini, sepertinya ini terlalu banyak. Misalnya, jadi Bapak Ibu boleh klik ini, misalnya slide yang tidak dibutuhkan, kan tadi ada 10 slide, ternyata kita misalnya hanya butuh sampai 5 atau 7 gitu. Jadi yang ini, yang tidak terpakai, boleh diklik, kemudian hapus satu halaman. Itu, kalau misalnya ini tidak perlu juga boleh dihapus. Nah, misalnya ini umpan balik. Umpan balik, terserah misalnya Bapak Ibu mau umpan baliknya itu misalnya hanya butuh satu misalnya di situ. Kan kalau misalnya tidak ada minimal itu boleh satu Bapak Ibu. Tapi kalau mau lebih banyak juga boleh. Kalau misalnya tidak ada, kan ada aksi nyata yang misalnya ditulis di situ minimal 3 umpan balik dari siswa atau minimal 5 umpan balik dari guru. Nanti ada keterangannya di situ. Misalnya kalau hanya satu yang dibutuhkan. Misalnya ada 3 tapi Bapak Ibu pengen dibikin dalam beberapa slide. Misalnya kayak gini ya, misal ada nama ibunya, misal Ibu Lina misalnya, SPD. Ini kemudian ditulis, boleh ditulis, jadi kita salin gitu, umpan balik dari Ibu Lina, kita salin, masukkan ke sini, atau misalnya Bapak Ibu pengen pakai foto, jadi misalnya sudah ada di unggahan gitu. Sudah Bapak Ibu unggah, nanti tinggal dipilih. Kemudian ini misalnya ini nih. Ini kayak umpan balik tuh. Ini adalah umpan balik dari murid saya Bapak Ibu. Nah, begini. Kalau misalnya saya mau ininya diganti muka teman saya misalnya. Boleh masukkan ke sini.
Tapi iya ya jangan murid Bapak Ibu. Nah, ini juga ini. Ini adalah bentuk ini adalah bentuk umpan balik Bapak Ibu. Tuh. Jadi misalnya umpan balik ini dari Bu Lina, kemudian ini dari yang lain. Misalnya Bapak Ibu butuh lagi umpan balik lagi misalnya dari Bapak yang lain. Bapak Ibu boleh pilih klik yang ini. Misalnya Bapak Ibu kan butuh yang begini nih. Bapak Ibu boleh klik ini. Kemudian gitu Pak. Topik itu kan setiap orang gitu Kak. duplikat. Duplikat di sini. Nah, ini tinggal diedit. Misalnya ini untuk orang kedua kita ganti namanya siapa gitu. Ganti lagi namanya. Kemudian ininya yang lain lagi yang mana. Ininya juga fotonya tinggal ganti. Suaranya hilang, Ibu. Oh. Halo. Terdengar. Terdengar? Di sini masih bagus suaranya, masih terdengar jelas. Oh, kayaknya sinyal mungkin ya Bapak. Sinyalnya kali Bu, ya di tempat lain. Maaf ya, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, kemudian di bagian terakhir, ya sudah terima kasih. Gitu. Lalu bagaimana Bu cara downloadnya? Cara downloadnya kita tinggal klik kalau sudah selesai nih ya, pastikan Bapak Ibu semuanya berarti kan sudah ada cover. Sudah ada misalnya ini materinya kita punya sampai 3 misalnya. Kemudian tadi yang diminta adalah refleksi. Kemudian di sini dokumennya ditulis. Kemudian umpan balik sudah ada. Oh, satu lagi Bapak Ibu. Dokumentasi kegiatan. Misalnya ininya dihapus. Kita tidak butuh elemen-elemen yang tidak kita butuhkan boleh dihapus. Kemudian misalnya ini kita masukkan dari foto ini. Misalnya dokumentasi kegiatannya gitu Bapak Ibu ya. Oh iya, usahakan di bawah dokumentasi kegiatan ini kita beri keterangan gitu Bapak Ibu, misalnya sosialisasi bahaya perundungan di sekolah gitu. Jadi ada keterangannya di fotonya. Salah ngedit. Begitu Bapak Ibu. Kalau pastikan semuanya sudah lengkap yang diminta tadi, kita klik ini bagikan. Kemudian, nah Bapak Ibu sepertinya begini nih, kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi bisa boleh pakai salin link ya. Ini, kalau Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan teman misalnya, yuk bantuin yuk bareng-bareng. Dengan Canva itu mudah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh begini nih ya, boleh tambahkan orang memakai email belajar, boleh pakai ini nih sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar sama yang ini, kayak salin link gitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu pilih yang punya tautan. Berarti siapapun yang punya ini, pilih apakah hanya bisa melihat saja. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen teman Bapak Ibu memeriksa gitu, tapi hanya memeriksa saja, boleh. Pakainya bisa lihat. Jadi nanti link aksi nyata kita ini nanti akan dilihat ke teman Bapak Ibu, tapi teman Bapak Ibu tidak bisa mengedit, tidak ada akses edit gitu. Tapi kalau misalnya, yuk kerjain bareng-bareng nih, saya baru sampai dokumentasi, refleksinya saya belum nih, tolong dong Bu bantuin gitu. Nah, Bapak Ibu bisa buat begini, kemudian ininya, klik bisa edit. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kolaborasi. Misalnya kalau bertiga, 3 orang itu tiga-tiganya bisa mengedit slide yang sama, presentasi yang sama. Jadi nanti nggak akan kemana-mana gitu. Jadi enak kerjanya saling sambung menyambung. Nanti Bapak Ibu tinggal klik salin tautan, kemudian tautannya dipaste ke WhatsApp, boleh kemana. Yang penting temannya Bapak Ibu bisa mengakses link itu. Begitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu buat sendiri dan merasa ini sudah, yuk pengen di-upload gitu. Kita tinggal klik tadi ya, bagikan. Kemudian klik unduh. Jangan lupa klik yang diminta adalah PDF. Oke, kita klik PDF. Selanjutnya semua halaman sudah, langsung deh kita unduh. Klik. Lalu muncul.
Betul, ini sedang proses mengunduh Bapak Ibu. Nah, misalnya sudah masuk di sini. Kemudian kita mau unggah Bapak Ibu. Caranya tadi ya. Pertama kalau misalnya Bapak Ibu tapi kalau saya misalnya Bapak Ibu sudah bekerja di sini, oke, kita tinggal buka laptop, masukkan. Oke, siap. Nah, alamat kalau PMM tampilan web .kemdikbud.go.id Bapak Ibu. Karena ini saya sudah masuk punya saya, jadi langsung ya, kalau belum Bapak Ibu nanti akan diminta login menggunakan akun email belajar. Kemudian kita ke pelatihan mandiri Bapak Ibu. Selanjutnya, pilih topiknya. Ini ada beberapa yang ini punya saya, ini sudah saya buat Bapak Ibu, tapi belum divalidasi. Mana saya tuh ada beberapa yang, nah ini misalnya, mohon maaf ininya literasi, tapi ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Klik literasinya. Oke, ini sudah semua. Lalu kita klik ini, pilih aksi nyata. Misalnya sudah kita pilih. Ini mohon maaf antara aksi nyata dan ininya tidak sesuai Bapak Ibu ya. Tadi kita bahasnya perundungan tapi ini literasi. Ini hanya sebagai contoh. Kalau sudah klik dipilih, lalu kita klik selanjutnya. Nah ini dia Bapak Ibu. Pastikan kita sudah sesuai panduan ini ya. Nah ini nih yang saya maksud. Pastikan kalau sudah yakin, mulai lengkapi. Kalau sudah klik 1, 2, 3, klik semua. Kan kita sudah dalam tahap, sudah umpan balik, sudah semuanya Bapak Ibu ya. Nah ini klik pilih file, saya file mana gitu. Filenya harus sudah sesuai, judulnya diklik, kemudian deskripsinya diceritakan semuanya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini silahkan dijawab dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Kemudian kalau sudah selesai, langsung klik ini checklist. Kumpulkan Bapak Ibu. Selesai sudah. Sekian pemaparan dari saya. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widya Agustin SPD yang sudah memaparkan materi hari ini. Sungguh menarik sekali ya Bapak Ibu untuk materinya ya. Mudah-mudahan nanti akan ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu. Ya, untuk sesi sekarang silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Ya, kalau dilihat tadi dari kegiatan Bapak Ibu di PMM kan ada yang sudah banyak melaksanakan aksi nyata, kemudian ada yang 7, ada yang 5, bahkan ada yang 2, ya kan? Nah, bahkan sama sekali belum ada gitu. Nah, kesempatan inilah Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama gitu kan. Bagi mereka yang belum, untuk belajar kepada mereka yang sudah melaksanakan aksi nyata gitu Bapak Ibu. Ya kan kita saling berbagi. Apalagi di sini kalau kita lihat Bu Widya Agustin itu sudah mendalami untuk materi ini. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya kalau dilihat di kolom chat belum ada pertanyaannya Bapak Ibu. Langsung aja Bapak Ibu biar langsung nanti dijawab oleh Bu Widya. Mangga Bapak Ibu dipersilahkan. Pak Budi itu Ibu Susi. Oh, Bu Susi. Ya, Bu Susi dipersilahkan Bu Susi. Mangga. Baik, terima kasih Pak Budi. Semoga teman-teman guru yang lain tidak bosan saya selalu bertanya karena memang tidak ingin tahu gitu kan. Terima kasih Ibu narasumber dari Indramayu, Masya Allah luar biasa keilmuannya ya. Tapi saya tidak akan bertanya tentang bagaimana konten PMM itu sendiri. Tadi saya menyimak sedikit tentang etis ya yang Ibu sampaikan terkait tidak boleh mengeksploitasi wajah anak gitu ya. Nah ini yang
jujur saya juga sebagai guru terkadang dalam kegiatan-kegiatan tertentu di kelas gitu kami merasa butuh gitu kan untuk untuk memvideokan untuk mempotret anak-anak tersebut gitu kan, dan ketika dikirim ke orang tuanya karena memang kami boarding mereka akan sangat senang begitu. Nah, berkait dengan hal ini, khawatir kami kebablasan dan sebagainya atau tertinggal informasi terkait etis ini, gitu kan? Apakah memang ada aturan khusus, Bu, yang yang menjadi warning kami, gitu kan, di kurikulum Merdeka itu bahwa kami tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi wajah anak. Terima kasih, Ibu narasumber. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Bu Susi ya. Ya, tadi memang sudah disampaikan berkaitan dengan pembuatan aksi nyata, kita tidak boleh mengeksploitasi wajah anak atau menampilkan gambar anak ya. Itu. Pertanyaannya apakah itu ada aturannya atau bagaimana? Nah, silakan kepada Bu Widya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mangga Bu Widya. Ya, terima kasih Bu Susi pertanyaannya luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Begini Ibu Susi ya, kebetulan saya kan juga konten kreator. Jadi saya beberapa kali kerja ke Jakarta bertemu dengan tim teman-teman guru konten kreator. Kami dikumpulkan oleh Kemendikbud ya Bapak Ibu. Jadi kami dikumpulkan orang-orang yang aktif di media sosial, yang followernya lumayan, itu dikumpulkan. Kemudian kami diberikan beberapa kali pelatihan Bapak Ibu. Nah, ada salah satunya di antaranya adalah tentang apa ya? Sebenarnya aturan resminya kalau di Indonesia belum ada, tapi kalau di luar negeri itu sudah sangat ketat, Bapak Ibu. Cara mengakalinya begini, tapi ini beda kasus nih ya, beda kasus nih. Kalau Ibu Susi tadi yang karena sekolahnya boarding, kalau misalnya kita foto-foto itu kan mungkin hanya dikirimnya ke grup orang tua, ke grup wali murid. Itu kan pasti orang tua senang dong karena bisa mengobati kangen gitu ya. Tapi itu kan berarti kan hanya untuk keluarga sendiri, hanya untuk lingkup pribadi gitu ya. Maksudnya lingkup sekolah saja tidak menyebar kemana-mana. Yang saya maksudkan di sini adalah Bu, punten mohon maaf karena kami juga masuk web dan media sosial, bagian dari branding kami itu. oke, itu kan branding. Nah, ya, terima kasih. Misalnya kalau seperti itu berarti mungkin sekolah Ibu Susi kami sudah sering diwanti-wanti sih ya. Tidak apa-apa misalnya, tapi mohon jangan sampai apa ya? Sebenarnya ini agak concernnya begini Bapak Ibu, karena kalau di luar negeri itu ada aturannya jelas. Jadi khawatir akan menjadi bahan apa ya? eh, jadi korban kriminalitas kayak gitu. Terus ada memang aturannya itu sangat jelas tidak boleh mengekspos anak di bawah 18 tahun kalau di luar negeri itu. Jadi kalau guru-guru misalnya ngambil video kegiatan anak belajar, kalau di luar negeri bahkan sampai mukanya di blur Bapak Ibu. Kalau di kita kan memang agak berbeda ya. Anak-anak juga suka tampil gitu misalnya, ayo bu ngonten. Kalau saya di kelas juga misalnya jam istirahat itu anak-anak, bu ayo bu ngonten yang joget-joget kayak gini. Nah, kebetulan saya memang sekarang dari dulu juga agak jarang mengekspos muka anak, lebih ke saya saja gitu. Karena ya itu saya menghindari itu. Tapi ini bisa apa ya? Kalau di Kemendikbud juga kami hanya di warning saja kalau misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan wajah itu mungkin boleh harus seizin orang tuanya. Jadi boleh misalnya kayak kami nih, kalau kami bikin konten misalnya, kemudian kami edit. Sebelum kami edit, kalau ada muncul wajah anaknya, kami sampaikan dulu ke orang tuanya, Bu, ini saya ada video seperti ini, saya ingin unggah ke media sosial saya, apakah diizinkan gitu, Bu. Kalau misalnya diizinkan boleh, oke. Atau misalnya sekolah Bapak Ibu yang branding seperti itu, mungkin di awal sebelum penerimaan itu ada bagian formulir itu. Jadi nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang sebagai didokumentasikan kemudian sebagai seperti branding di media sosial apakah diizinkan kayak gitu. Jadi kita hanya butuh untuk sebagai pengamanan butuh tanda tangan orang tua murid gitu. Tapi kalau misalnya apalagi ini hanya untuk aksi nyata ya, Bapak Ibu yang berupa dokumen, bolehlah dokumennya itu misalnya foto ada anak-anak boleh dari belakang. Jadi wajah merekanya tidak tampil.
Apalagi ini hanya untuk apa ya, sebagai aksi nyata bukti bahwa kita sudah melakukan itu gitu kan, maksudnya bukan terlalu yang penting banget seperti tadi misalnya branding menunjukkan sekolah Bu Susi misalnya karena boarding school menunjukkan bahwa anak-anak nih happy di boarding school, orang tua jangan khawatir karena anak-anak bahagia. Nah itu kan mungkin butuh ekspresi anak-anak kayak gitu. Itu kalau misalnya di awal ada ini silahkan. Tapi aturan ketat bangetnya dari Kemendikbud atau dari pemerintah Indonesia itu masih belum ada sih. Gitu. Semoga membantu ya Bu Susi. Baik, terima kasih juga untuk kehati-hatian saja ya. Jadi hidden kamera mungkin ya tidak terlalu memfokus ke wajah begitu ya. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Budi. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah puas ya Bu Susi. Jadi tujuannya supaya menghindari adanya kriminalitas atau misalnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu kalau misalnya mau menampilkan anak berarti harus seizin orang tua. Kalau seorang tua tidak mengizinkan berarti ya jangan ditampilkan begitu ya kan. Gitu. Jadi tujuannya untuk keamanan, untuk antisipasi gitu. Dan kalau toh seandainya mau ditampilkan tadi fotonya berarti diambilkan dari belakang gitu ya. Jadi tidak wajah penuh gitu. Ya itu ya Bu Susi ya mudah-mudahan terjawab. Ya untuk Bapak Ibu yang lain dipersilakan masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas dipersilahkan Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu. Kebetulan ini yang banyak mengikuti kegiatan ini ibu-ibu ini. Kebanyakan ibu-ibu dibandingkan bapak-bapaknya lebih banyakkan ibu-ibunya. Ya dipersilahkan Bapak Ibu. Mangga kalau mau bertanya. Mumpung masih ada waktu. Kita jarang loh ketemu sama Bu Widya Agustin ini dari Indramayu. Mumpung ketemu ahlinya langsung ini Bapak Ibu. Silahkan. Assalamualaikum Bapak. Ya Bu Ernest. Mangga Bu Ya, Ernest. oke izin bertanya ya Pak. Ya mangga. Oke. Alhamdulillah saya sudah membuka PMM di apa namanya di aksi nyata. Tetapi aksi nyata tersebut belum divalidasi. Mohon pencerahannya kira-kira kapan sertifikat atau validasi tersebut muncul. Itu saja Bapak. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Ernest. Langsung saja dijawab oleh Bu Widya. Mangga Bu Widya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Ernest. Seperti yang tadi ya, dari 6 pastikan itu yang terakhir adalah pastikan kita sabar karena memang jumlah penelaah aksi nyatanya itu hanya kemarin itu angkatan pertama itu hanya 200 Bapak Ibu, sedangkan aksi nyata yang masuk itu banyak sekali dari satu Bapak Ibu guru kan mungkin ada yang mengirim banyak. Jadi mohon karena dalam menelaah aksi nyata juga kan harus perlu kehati-hatian ya karena juga yang menelaah itu sekarang adalah teman-teman guru ngajar kalau pagi ngajar juga. Jadi Ya, mohon betul. Bapak Ibu bersabar sambil menunggu apakah kita aksi nyatanya lulus validasi atau belum, Bapak Ibu boleh sambil buka yang lain. Itu saya buktinya 4, saya kirimkan awalnya kan 1, masih menunggu validasi. Ya udah deh bikin lagi yang kedua, masih menunggu sampai ke-3 sampai ke-4 belum. Tapi nanti secepatnya Bapak Ibu bersabar. Tapi insya Allah sih kalau misalnya Bapak Ibu buat Januari untuk target misalnya 1 sertifikat pelatihan aksi nyata di pelatihan mandiri membuat aksi nyata itu di PMM misalnya Bapak Ibu buat 1 di RHK-nya itu insya Allah semoga sebelum Juni sudah selesai bukti sertifikatnya akan ada validasinya lulus atau tidak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa buat bukti dukung RHK di PMM. Jadi mohon terus bersabar ya Ibu Ernest. Semoga menjawab. Oke, ya terima kasih. Berarti kita bisa membuat aksi nyata yang lainnya ya Mbak ya, sambil menunggu. Boleh Oke, ya. terima kasih Ibu atas pencerahannya. Ya, terima kasih Bu Ernest atas pertanyaannya. Jadi kuncinya harus bersabar Bu. Karena untuk PMM sekarang yang mengerjakan aksi nyata ternyata banyak sekali Bu ya. Jadi nanti Ibu sambil mengerjakan topik yang lainnya Bu, ya kan. Mudah-mudahan dengan mengerjakan topik yang lain, topik yang kemarin dikirim bisa disetujui ya Bapak Ibu. Oke, ya amin amin. Masalahnya masih deg-degan Pak, takutnya tidak tervalidasi gitu. Ya, mudah-mudahan kalau mengikuti
apa yang menjadi aturan itu kemungkinan ya divalidasi, Bu. Ya. Oke, ya, ya, Ya. sama-sama. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Ya. sama-sama Bu Ernis. Ya, Bapak Ibu yang lain dipersilahkan, masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu. Ini bapak-bapaknya belum keluar ini suara emasnya ini bapak-bapaknya ini. Oh, ada ini Bu Noprianti Lubis. Ya, dipersilakan Bu Iya, Nopri. Bapak. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini mau nanya gini nih Pak, kita kan sudah buat RHK ya. Karena sambil menunggu sertifikat yang di aksi nyata di PMM. Sementara itu kan uploadan sertifikat itu kan mulai pokoknya untuk semester 2 ini berarti mulai dari Januari sampai Juni gitu ya. Nah, bagaimana ya kalau karena kita takutnya itu sertifikatnya nggak keluar, lalu kita itu membuat aksi nyata di selama semester 2 ini. Alhamdulillahnya misalnya keluar gitu sertifikatnya. Tapi kan bulannya tidak di bulan, sementara kita tidak dibuat di RHK-nya ya. Ternyata keluar gitu. Kira-kira itu sertifikatnya itu Bu Widya bisa nggak ya dipakai di semester tahun ajaran baru kita. Nah, sementara anggap aja deh nanti kita di bulan April keluar tuh satu sertifikat gitu. Sementara karena kita takut, aduh ini kalau nggak usah dibuat deh di RHK, ini takutnya sertifikatnya lama keluar. Gitu. Nah, ternyata keluar gitu di semester ini ya mulai Januari sampai Juni deh. Kira-kira sertifikat itu berlaku nggak ya di di tahun ajaran baru ya di semester 1 gitu. Terima kasih itu aja Pak Budi. Ya Bu Nopri. Jadi pertanyaannya kalau misalnya di semester ini atau di semester 2 itu sudah merencanakan, tapi untuk sertifikatnya keluarnya di semester berikutnya, apakah masih berlaku atau tidak gitu Bu Widya? Mangga Bu Widya dijawab pertanyaannya. Terima kasih Bu Nofri. Nah, kalau untuk RHK itu, jadi bukti dukung yang divalidasi, bukan yang divalidasi, bukti dukung yang sesuai itu harus sesuai dengan periode kerja. Jadi kalau misalnya periode kerja kita dari Januari sampai Juni, kita tidak kasih RHK PMM, tapi ternyata muncul sertifikat, kalau yang sertifikat tertanda bulan Januari sampai Juni itu, misalnya April ya misalnya keluar, apakah bisa kita pakai buat nanti di semester 1 tahun ajaran baru? Itu tidak bisa Ibu, karena nanti tanggalnya kan tetap April titik mangsanya. Sedangkan kan kalau semester depan periode kerjanya itu dari Juli sampai Desember, jadi tidak bisa gitu. Jadi kalau menurut saya, misalnya nih Bapak Ibu nih, kalau nanti semester 2, Bapak Ibu boleh pilih saja minimal satu saja. Satu pelatihan sertifikat pelatihan mandiri gitu ya. Masalahnya begini Bapak Ibu jangan khawatir kalau seandainya bukti dukung kita itu belum ada. Atau misalnya sampai jenjang sampai Desember si validasinya tuh nggak keluar-keluar tuh gimana. Nah Bapak Ibu bisa mengkonsultasikan itu ke kepala sekolah. Bapak Ibu tinggal tunjukkan, Bapak mohon maaf saya belum bisa mengupload bukti dukung karena sampai Desember misalnya. Tunjukkan, ini Bapak Ibu sudah mengerjakan tapi belum muncul validasinya. Jadi nah gitu. Jadi itu tuh sebenarnya bukan untuk apa ya, bukti dukung kayak sertifikat-sertifikat itu tuh bukan buat nilai Bu, itu hanya sebagai pertimbangan kalau kita sudah melakukan pengembangan kompetensi gitu Bu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita buat RHK PMM tapi ternyata sampai 1 semester tidak muncul sertifikatnya, bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah gitu. Semoga menjawab ya Bu Nofri. Oh iya, sedikit lagi Bu Widya nih mengenai begini. Kalau kita udah mengirim ya aksi nyata kita ke PMM, kita kan tunggu validasi. Ada yang barangkali ditolak harus kita perbaiki barangkali ya. Itu kalau seandainya ini yang pernah Bu Widya alami dah gitu ya. Misalnya sampai 2 bulan tuh baru ada kabarnya gitu ya. Itu biasanya kalau keluar, misalnya kita udah mulai ngerjakannya di Januari nih.
Nah, itu kira-kira diperhitungkan kalau sertifikatnya keluar misalnya dianggaplah udah divalidasi, udah oke gitu ya. Di bulan Januari itu biasanya sertifikatnya apakah di bulan itu atau gimana ya? Saya kurang paham ini. Apakah saat mereka memvalidasinya tanggal sertifikatnya gimana gitu? Pengalaman Bu Widya gimana? Ya, Sertifikat yang udah diterima ya. iya terima kasih Bu. Kalau itu sesuai pengalaman saya dari sertifikat-sertifikat yang sudah ada itu biasanya tertanggal validasi. Jadi misalnya kita buat Januari, nanti itu tanggalnya bukan Januari, bukan tanggal ketika kita mengumpulkan, tapi ketika divalidasi. Misalnya nanti divalidasinya Mei, berarti nanti tanggalnya adalah tanggal Mei gitu. Tapi semoga sih selama ini sih belum pernah Bu, saya sampai lebih dari 6 bulan tuh belum pernah. Dari 7 yang sudah saya kumpulkan tuh paling maksimal berapa bulannya? 3 bulan deh kayaknya. Nggak sampai yang sampai lama banget. Cuman sekarang mungkin karena teman-teman banyak-banyak sejak PMM RHK di PMM, jadi kan teman-teman banyak nih yang bikin aksi nyata. Mungkin lumayan membludak, apalagi pas Desember itu kayak ada stop gitu tuh Bapak Ibu, stop melakukan telaah aksi nyata, stop sebentar. Akhirnya jadi sekarang mungkin menumpuk. Jadi mohon bersabar, tapi insya Allah semoga tidak sampai 6 bulan, tidak sampai Juni. Kalau misalnya pun tidak sampai ini, Bapak Ibu boleh konsultasi ke kepala sekolah, tunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata tapi belum divalidasi oleh tim gitu. Semoga menjawab Bu Nofri. Ya, Ya, makasih Bu Widya, Pak Budi. ya, terjawab ya Bu Nofri ya. Jadi tidak usah khawatir. Ya karena memang untuk kegiatan PMM ini apalagi dimasukkan ke rencana kerja itu hal yang baru ya kan. Mudah-mudahan pemerintah pun memikirkan sehingga tidak merugikan Bapak Ibu guru terutama yang ada di lapangan. Tentunya begitu ya Bu Nofri ya. Iya Pak, terima kasih ya. Iya, iya. Ya, ya Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Ini suara Bapak-bapak belum muncul ini. Ya Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Dipersilahkan Bapak-bapak. Ada? Tidak Bapak Ibu? Masih ada? Bapak atau Ibu? Ini ibu-ibu nih yang lebih aktif nih, lebih agresif untuk belajar ini. Izin Pak Silakan. Budi. Oh iya ini Pak Rudi. Mangga Pak Rudi. Enggak, itu di kolom chat sudah ada Pak. Oh, Kasihan di kolom chat. nunggu. Dari itu yang awal kalau nggak salah ya tadi. Oh ini dari Bu Ika. Assalamualaikum. Izin bertanya, sertifikat aksi nyata sebelum dimasukkan ke RHK pengelolaan kinerja itu bagaimana Bu? Apa bisa dipakai? Terus apakah aksi nyata kita harus sesuai dengan kompetensi yang kita pilih dalam RHK tersebut? Ya, pertanyaan dari Bu Ika Mutika Wati. Ya, Bu Widya, mangga. Udah jelas belum Bu Widya? Untuk Belum Pak, pertanyaannya? kalau Oh yang ya, pertama saya agak bingung, kalau yang kedua saya paham. ya. Saya ulangi ya Bu Widya. Iya boleh. Ya, izin bertanya, sertifikat aksi nyata sebelum dimasukkan ke RHK, pengelolaan kinerja itu bagaimana Bu? Apa bisa dipakai? Kemudian pertanyaan kedua, terus apakah aksi nyata kita harus sesuai dengan kompetensi yang kita pilih dalam RHK tersebut? Begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Ika ya. Koreksi kalau saya salah ya. Kalau menurut saya mungkin maksud pertanyaan Bu Ika, kalau misalnya aksi nyatanya, sertifikat aksi nyatanya itu muncul Desember, Iya, benar nggak? Aksi nyatanya muncul belum. Desember, apakah Januari. boleh kita pakai untuk upload RHK yang sekarang, yang Januari sampai Juni gitu ya? Kalau pertanyaannya seperti itu, yang pertanyaan pertama itu tidak boleh Bu. Jadi harus mulai dari Januari sampai Juni tertanggalnya, ya. Jadi harus benar-benar tertanggal dari Januari sampai Juni. Kayak tadi pertanyaannya nyambung Bu Nofri, kalau misalnya Ya, kita oke, sama.
Ya, hampir sama. Tapi kalau misalnya ternyata, misalnya begini nih Bapak Ibu, nih ada lagi nih. Kalau misalnya Bapak Ibu buat di Januari sampai Juni, misalnya, kemudian baru muncul Juni. Oh ya kayak tadi ya, baru muncul Juni. Terus misalnya apakah bisa dipakai untuk periode di Juli? Itu tidak boleh. Meskipun jaraknya hanya 1 bulan, jadi harus benar di periodenya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aksi nyata kita harus sesuai dengan kompetensi? Tidak. Tidak ada apa ya? Tidak. Tidak ada ketentuan seperti itu. Ya, tidak ada ketentuan harus sesuai kompetensi. Jadi yang penting hanya pelatihan mandirinya saja. Sertifikat aksi nyata di pelatihan mandiri. Ya, bagaimana Bu Ika? Halo Bu Ika, apakah masih monitor Bu Ika? Ya kemungkinan Bu Ika itu tidak on cam ini. Ya mudah-mudahan terjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Ika. Dan bagi Bapak Ibu, mudah-mudahan juga tidak menjadi penasaran. Jadi kalau misalnya dapat sertifikat di semester kemarin, kemudian di Januari sampai bulan Juni mau dimasukkan, berarti sudah tidak bisa, gitu intinya ya. Jadi Bapak Ibu harus memasukkan di semester 2 ini, gitu. Ya Pak, paham. Terima kasih banyak. Oh, iya. Maaf ini lagi kurang sehat. Gimana Bu, udah terjawab belum Bu Ika? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama Bu Pencerahannya Ika. sudah paham, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah memahami. Mudah-mudahan cepat sehat Bu Ika. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ya, assalamualaikum. Persilakan satu penanya lagi kalau ada Bapak Ibu. Saya Pak Budi. Oh iya Pak Rudi, dipersilakan Pak Rudi untuk bertanya. Ya, selamat sore Bu Widi. Bu Widi, bolehkah kita pertama minta materinya ya. Yang kedua, karena emang kekurang pahaman kita terhadap pembuatan aksi nyata, boleh nggak minta contoh dari Bu Widi gitu. Contohnya tadi boleh diekspos bagi kita nggak? Gitu. Artinya kita bisa ATM gitu. Terima kasih Bu Widi. Satu, tidak masuk. Dua, mungkin KKM-nya rendah ya, di bawah KKM sekolah. Nah, gitu. Apakah tidak ada dampaknya kepada Bu Widi? Iya, ini audio siapa ya? Pak Rudi, Pak Rudi, Rudianta. Ada suara lain Pak, satunya ini Pak. Oh, itu istri saya lagi ngujung itu CGP. CGP. Oh iya maaf. Pantesan saya tuh di sini suaranya mute semua tapi ini. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oh iya, oke Pak Rudi, kalau misalnya itu boleh di ATM. Bapak siapa Pak Rudi ya? Tadi Pak Rudi boleh lihat-lihat punya saya ada di PMM, Bapak Ibu. Izin share screen sebentar ya. Nih saya jadi kayak pamer. Di ini nih Bapak Ibu, di PMM Bapak Ibu boleh masuk ke sini ke komunitas. Nah, ke komunitas di sini. Kalau pengen lihat punya saya gitu ya. Ini di narasumber ada saya paling atas Bapak Ibu. Nah, gini di sini. Ini ada profilnya saya. Nah, ini saya baru dapat 7. Kalau teman-teman saya itu ada yang sampai dapat, ada bahkan waktu di Jakarta saya ketemu sama bapak-bapak dari wilayah timur yang bahkan sudah lulus semuanya Bapak Ibu, sudah lulus semua topik pelatihan mandiri semuanya sudah lulus dan sudah lulus validasi gitu, sudah dikerjakan aksi nyata dan lulus validasinya. Kemarin sama-sama diundang di peringatan Hari Guru Nasional itu diundang ke Jakarta, luar biasa. Kalau saya baru 7, yang 4 masih belum divalidasi, sisanya masih belum sempat mengerjakan. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di sini nih. Ini kan aksi nyata saya ya, boleh diklik gitu. Muncul deh punya saya gitu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa belajar dari teman-teman lain. Nah, ini punya saya Bapak Ibu. Itu ya. Atau boleh misalnya lihat punya teman lain juga banyak Bapak Ibu. Jadi sebagai inspirasi, saya juga awalnya
sebagai ini informasi saja dulu awal-awal aksi nyata pertama itu bahkan saya 2 kali tidak lulus. Di aksi nyata yang sama gitu, 2 kali saya tidak lulus, saya nggak ngerti ini dari mana gitu salahnya. Akhirnya setelah dari pengalaman itu saya belajar, oh iya ternyata saya ada kurangnya. Nah semenjak dari situ setelah saya belajar dari kegagalan, akhirnya setelah itu, jadi dari satu aksi nyata 2 kali tuh saya suruh perbaikan terus. Ini waktu udah beberapa tahun yang lalu sih saya dapat yang dari baru, topik pelatihan mandirinya itu hanya baru ada 5, baru sedikit gitu. Itu awal-awal 2 kali salah tuh satu topik. Nah setelah itu kesananya 6 selanjutnya tuh gampang banget. Nggak ada yang mengulang. Tuh, jadi kalau kita udah tahu triknya, gampang sebenarnya. Jadi saya yang 4 itu masih nunggu lagi. Ayo Bapak Ibu, semangat Oke, Bu lanjut. Widya, terima kasih Ya, banyak. Mohon sama-sama Pak izin untuk di Rudi. ATM ya. Boleh. Silahkan. Makasih. Sama-sama. Sama-sama Pak Rudi. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti akan diberi contoh untuk aksi nyatanya atau materi hari ini. Kemudian Bapak Ibu juga yang mengikuti akan diberikan laporan pengembangan diri Bapak Ibu ya, beserta absennya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Gitu. Ya saya rasa karena sekarang sudah waktunya jam 16:15 di sini ya Bapak Ibu. Ya mohon maaf tadi ada suara double gitu kan. Kebetulan pas waktunya bersamaan dengan guru penggerak Bapak Ibu. Kebetulan istri juga guru penggerak gitu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf suaranya terganggu gitu kan. Gitu. Ya Bapak Ibu untuk materi hari ini ya kan cukup berarti ya Bu Widya ya. Ya. Ya cukup Pak. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah kinerjanya. Ya untuk selanjutnya yaitu close statement dari Bu Widya. Dipersilakan untuk close statementnya Bu Widya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Jadi ternyata membuat aksi nyata itu tidak sulit ya Bapak Ibu ya. Jangan berpikir yang terlalu rumit, buat yang sederhana, asal lengkap semua rincian yang diminta itu ada. Dan silahkan kerjakan aksi nyatanya. Kemudian setelah unggah harap bersabar. Mungkin butuh 1, 2, atau 3 bulan. Semoga sering-seringlah buka PMM. Jadi nanti kan tidak ada notifnya. Semoga ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan langsung lulus validasi, tidak usah perbaikan lagi. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Budi. Mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan menggurui, hanya ingin berbagi apa yang sudah sedikit yang saya ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, terima kasih untuk Widya Agustin yang sudah memberikan ilmunya dan berbagi. Mudah-mudahan nanti akan diterapkan oleh Bapak Ibu guru dalam kegiatan PMN. Ya Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Mohon untuk kameranya diaktifkan atau di-on-kan Bapak Ibu. Ya, dipersilakan Bapak Ibu untuk kameranya. Ya, kita mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu. Karena di sini ada 12 layar. Ya, yang pertama dulu Bapak Ibu. Dipersilakan untuk dibuka. Bu Lili. Ya. 1, 2, 3. Ya, bentar Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua silakan Bapak Ibu. Ya. Ya, layar yang ketiga Bapak Ibu. Layar yang ketiga. Ya, udah dibuka semua. 3, 2, 1. Ya, sekarang layar yang keempat Bapak Ibu. Silakan dibuka semua yang keempat. Ya, Bu Nana belum. Nah,
Ya udah semua. 3, 2, 1. Enggak, sebelum. Iya, heeh. Ya.